Berita pertama, Shin Tae-yong ultimatum Jepang jelang bentrok di Piala Asia, jangan remehkan Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi ultimatum kepada Jepang yang merupakan lawan timnya di matchday pamungkas grup D Piala Asia tahun 2023, Rabu 24 Januari tahun 2024 malam. Shin Tae-yong mengatakan jangan pernah Jepang meremehkan negara-negara Asia Tenggara jika tidak ingin menyesal. Timnas Indonesia dan Jepang akan menghadapi laga hidup dan mati di Altumama Stadium. Dibilang hidup mati, karena kemenangan di laga ini akan menggaransi tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia. Walaupun di atas kertas Jepang jadi andalan, Shin Tae-yong tidak gentar. Ia mengatakan, sepak bola Asia Tenggara telah mengalami perubahan. Shin Tae-yong menilai timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam adalah tim bagus saat mentas di level Asia. Jadi, saya ingin menyebutkan, jika negara-negara lainnya tidak menghiraukan kemampuan Asia Tenggara, kalian telah melakukan kesalahan. Kami terus berkembang, tegas pelatih 53 tahun ini. Berita kedua, Ketum PSSI Erick Thohir tak mau timnas Indonesia incar hasil baik hanya karena diiming-imingi bonus besar. Tim nasional Indonesia disebut akan mendapatkan bonus besar dari PSSI jika berhasil menahan atau bahkan menang atas Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia tahun 2023. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak mau bonus itu menjadi alasan utama para penggawa timnas Indonesia mengincar kemenangan. Sebab Erick Thohir maunya timnas Indonesia mengincar kemenangan karena ingin membanggakan Garuda di Dade. Jika meraih hasil baik, Erick tentu siap memberikan bonus tanpa perlu menjanjikannya. Sebelumnya Erick menyampaikan andai timnas Indonesia bisa menang lawan Vietnam dan Jepang, maka bonus poin telah menanti. Satu tantangan telah terlewati dan kini tinggal melawan Samurai Biru, bukan hal yang mudah memang. Pengingat Jepang adalah tim nomor 1 di Asia secara peringkat FIFA, maka dari itu, Erick akan bertolak ke Qatar guna memberikan dukungannya secara langsung. Namun dia menegaskan bahwa kehadirannya itu bukan soal masalah bonus. Dia harap kehadirannya ini bisa membuat Asnawi Mangkualam dan kolega lebih semangat, sehingga bisa mengejutkan Jepang. Berita ketiga, kisah Pratama Arhan, diabaikan Tokyo Verde kini jadi salah satu jagoan timnas Indonesia di Piala Asia. Kisah Pratama Arhan, pemain yang diabaikan klub Tokyo Verde hingga menjadi salah satu jagoan timnas Indonesia di Piala Asia akan diulas di sini. Masuknya nama Pratama Arhan ke dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia sempat menuai banyak kritik. Pasalnya, pemain asal Blora itu hampir tidak pernah bermain di bekas klubnya, Tokyo Verde, sejak bergabung dengan klub Jepang, Tokyo Verde pada tahun 2022 lalu. Pratama Arhan tercatat hanya bermain pada 2 laga Liga 2 Jepang dan 2 pertandingan Emperor's Cup. Total, ia hanya mencatatkan 256 menit bermain. Diabaikan Tokyo Verde selama 2 tahun, membuat performa Pratama Arhan menurun. Terlihat di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 lalu. Pratama Arhan bermain kurang apik. Aksi bertahan dan tusukan yang biasa ia tampilkan tidak terlihat sama sekali. Akibat penurunan performa yang signifikan tersebut, para pencinta sepak bola tanah air sangat menyayangkan keputusan Shin Tae-yong yang membawanya di Piala Asia. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap yakin pada pilihannya dan melihat ada hal spesial dari Pratama Arhan. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga berusaha untuk tetap menyalakan api semangat Pratama Arhan dan berusaha untuk tidak membiarkan bakatnya mati. Pilihan Shin Tae-yong rupanya terbukti tepat. Di ajang Piala Asia 2023 ini, Pratama Arhan menjadi pemain yang diandalkan di sisi kiri pertahanan Indonesia.
Penampilan Pratama Arhan di dua laga Piala Asia sekaligus menjadi bukti meski diabaikan Tokyo Verde, pemain 22 tahun ini tetap bisa menjadi andalan timnas Indonesia di Piala Asia. Berita keempat, media Vietnam sebut peluang timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia tahun 2023 capai 76%. Media Vietnam menyebut peluang timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 mencapai 76%. Lantas, dari mana angka ini muncul? Angka ini muncul berdasarkan perhitungan superkomputer yang dikeluarkan Opta. Dalam perhitungan Opta, peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 cukup besar berdasarkan kondisi terkini. Bertemu Jepang, tim Indonesia masih berpeluang 76% masuk babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Tulis judul artikel yang dibuat media Vietnam. Meski harus bertemu Jepang di laga final, Indonesia masih berpeluang 76% lolos fase grup Piala Asia tahun 2023. Tulis media Vietnam. Berita kelima, jelang timnas Indonesia vs Jepang, Justin Hubner bicara persiapan skuad Garuda. Justin mengatakan, saat ini timnas Indonesia terus memantaskan diri agar dapat menampilkan performa terbaik melawan Samurai Biru julukan Jepang, sebab Jepang adalah ujian terakhir yang cukup berat untuk timnas Indonesia dalam fase grup. Kami sekarang bersiap untuk pertandingan melawan Jepang. Kami akan berlatih keras, kata Justin Hubner. Kami memastikan bahwa siap untuk pertandingan lawan mereka. Tambahnya, kedua tim sedang dalam kondisi berbeda berdasarkan laga sebelumnya. Dalam fase grup, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam, sedangkan Jepang kalah 1-2 dari IA. Tim asuhan Shin Tae-yong dan Jepang akan berebut posisi ke klasemen grup D. Semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Coba beri semangat kalian di kolom komentar ya.